何时能烧到异域去？ Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 277 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempet nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Tanpa memberikan jawaban apapun setelah menunjukkan diri, Meng Tianzeng terlihat memberikan hukuman kepada Nenek Jin. Bahkan hal itu langsung mengejutkan leluhur domain asing, di mana Meng Tianzeng secara terang-terangan muncul di kota kekaisaran, sehingga Wu You turun tangan untuk mencoba kekuatan Meng Tianzeng. Meskipun Wu You sangat mengagumi bakat Meng Tianzeng dan tidak menduga wilayah 9 langit dan 10 bumi bisa melahirkan ahli kuat seperti dirinya, tapi Wu You terus menyombongkan diri serta kembali menantang Tetua Agung berduel. Pasalnya Tetua Agung bukanlah tandingan klan kaisar. Ucapan sombong tersebut lantas memancing amarah Meng Tianzeng. Dia bahkan lantas menunjukkan kekuatannya dan langsung membantai Wu You dalam satu kali serangan. Menyaksikan pertarungan tersebut jelas membuat leluhur domain asing dibuat panik. Meskipun Meng Tianzeng berhasil melukai jiwa Wu You, namun mengingat Huang sudah berada di tangannya, serta tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Cifu lantas membantu Wu You meningkatkan kekuatan dengan tungku darah sehingga bisa menyelesaikan pertarungan. Tapi jika gagal, Wu You akan dileburkan bersama tungku darah. Kemunculan tungku Raja Merah sekaligus teknik leluhur manifestasi domain asing kembali mengejutkan Nenek Jin. Pasalnya tungku tersebut pernah mengalahkan para immortal 9 langit dan 10 bumi di medan perang Asian Immortal, sehingga dia beranggapan Meng Tianzeng dalam situasi tidak menguntungkan. Sayangnya anggapan tersebut salah total, di mana hanya dengan menggunakan pedang keabadian, Meng Tianzeng dengan mudah mengalahkan Wu You. Bahkan kejadian ini langsung memaksa Cifu turun tangan dan langsung menggunakan transformasi tungku Raja Merah dari bentuk pertama. Menyadari tungku Raja Merah adalah para arwah 9 langit dan 10 bumi, hal itu lantas membuat seluruh orang merasa kesal. Pasalnya setelah mereka gugur di medan perang, masih saja dimanfaatkan domain asing untuk menggempur wilayah kekaisaran. Bahkan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar setiap ahli kuat merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu, di bawah dukungan pedang keabadian Meng Tianzeng dan teriakan semua orang, mereka menyimpan harapan jika para senior terdahulu sadar kembali. Singkatnya, setelah masalah ini teratasi dan tidak lagi bisa menahan diri, para jenius kekaisaran lantas menyatukan suara mereka untuk balas dendam serta menyelamatkan Huang. Mendengarkan hal itu, Meng He lantas mengizinkan para jenius turun langsung ke medan perang melawan domain asing, di mana pertempuran ini bukan semata-mata untuk menyelamatkan Huang, tetapi juga untuk memulihkan semangat juang perbatasan kekaisaran yang hampir runtuh. Melihat Meng Tianzeng masih bersikeras menyelamatkan Huang dari tangan klan kaisar, Zihu segera memerintahkan para tetua domain asing untuk menghentikan tindakannya.
Dengan begitu, Huang akan terus berada di tangan klan Kaisar. Meskipun pertarungan 1 melawan 3 Supreme Being bukanlah perkara yang mudah, namun Meng Tianzeng berhasil membalikan pertarungan, bahkan mampu mengalahkan 3 Supreme Being. Menyadari kepedulian Meng Tianzeng terlalu besar untuk menyelamatkan muridnya, leluhur domain asing pada akhirnya turun langsung untuk melawan Tetua Agung. Bukannya gentar melihat kemunculan Cipu, Meng Tianzeng justru menegaskan, sejak era masa lalu, wilayah perbatasan kekaisaran hanya kurang 1 kepala dari klan kaisar untuk persembahan bagi para arwah yang telah gugur di medan perang. Oleh sebab itu, dia berambisi untuk memenggal kepala Cipu. Dalam posisi terpojok, Cifu terlihat menggunakan jari penebas immortal di bawah kekangan domain waktu. Meski teknik tersebut berhasil menghentikan pergerakan Meng Tianzeng, tapi sayangnya, dengan mengandalkan tebasan ruang keabadian, Meng Tianzeng mampu menghancurkan domain tersebut. Tepat di saat Cifu merenungi kekalahan dan tidaklah menyangka Meng Tianzeng berhasil melukainya dalam 1 kali serangan, Meng Tianzeng pada awalnya berniat untuk menyelamatkan Si Hao di dalam kereta domain asing. Namun lagi-lagi, dia justru terjebak di bawah formasi para tetua domain asing. Meskipun dalam posisi terdesak, tapi dengan tekad pantang menyerah, Tetua Agung lantas mengeluarkan senjata pamungkas busur pemanah dewa. Kejadian barusan jelas mengejutkan para tetua kekaisaran. Selain senjata tersebut pernah dia gunakan saat masih usia muda, Tetua Agung sudah menempuh jalan tubuh sebagai benih abadi, sehingga senjata tersebut mengandung kekuatan pembunuh dan dianggap sebagai pembawa bencana untuk domain asing. Menyaksikan kehancuran pasukan domain asing jelas membuat semut kecil terkejut-kejut bukan main. Pasalnya senjata panah Tetua Agung lebih kejam daripada embrio pedang agung. Hal itu juga langsung dibenarkan King Yi. Embrio pedang agung memiliki sifat defensif, bukan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Sementara itu, dengan api semangat yang tidak pernah padam, Tetua Agung kembali menegaskan kepada Cifu kalau perbatasan kekaisaran hanya membutuhkan 1 kepala dari klan kaisar sebagai tanda penghormatan untuk arwah para pahlawan. Bukannya gentar mendengarkan ucapan tersebut, Cifu lantas mengatakan, garis darah klan kaisar sejatinya mewarisi garis keturunan Raja Abadi. Meskipun dia sendiri tidaklah bisa mengaktifkan darah sang leluhur, namun menyadari tubuh Meng Tianzeng telah terluka cukup parah, hal itu tidaklah mungkin bisa mengalahkannya. Oleh sebab itu, Cifu segera memanggil binatang waktu. Tapi ternyata... hanya dengan waktu singkat dan berhasil menangkap Cifu, Meng Tianzeng lantas memperingatkan seluruh pasukan domain asing. Siapapun yang berani melakukan serangan, maka nasib mereka akan berakhir sama seperti Cifu. Tepat di saat para tetua perbatasan kekaisaran merasa cukup senang bisa merayakan sebuah kemenangan yang sudah mereka tunggu selama ribuan tahun, Meng Tianzeng justru membawa Cifu menuju kereta domain asing untuk menyelamatkan Si Hao. Tapi... kemunculan ruang waktu yang diperkirakan adalah sosok Raja Abadi domain asing jelas membuat nenek Jin dipenuhi rasa kepanikan. Selain klan kaisar bukanlah wilayah yang bisa dihina sembarangan orang, dia juga telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi kelangsungan perbatasan kekaisaran. Tapi hasilnya tetap sama, nenek Jin belum mampu mencegah bencana tersebut. Sementara itu, meskipun Cifu kembali menyombongkan diri,
kalau Meng Tianzing tidak bisa menyelamatkan Si Hao dari kereta tahanan yang sudah lama melewati jurang langit, bahkan hidup ataupun mati Si Hao kini bergantung dengan keputusan Tetua Agung. Namun Meng Tianzing tidak memperdulikan bebacot Cifu. Dia hanya meminta seluruh domain asing untuk segera membawa Si Hao dari tangan leluhur kuno dan menjadikan jiwa primordial Cifu sebagai bahan pertukaran. Tapi kalau Si Hao sampai mengalami luka serius, Meng Tianzing tidak segan-segan membunuh Cifu untuk persembahan bagi para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Singkatnya, setelah mengerahkan seluruh kekuatan panji perang untuk mengusir mundur pasukan domain asing, Meng Tianzing lantas memerintahkan semua orang untuk segera kembali ke dalam perbatasan kekaisaran. 到底何时能烧到异域去？ Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 277-nya. Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan kira-kira apa yang bakalan terjadi selanjutnya? Apakah Meng Tianzing dan para petinggi wilayah perbatasan kekaisaran mampu menyelamatkan King Si Hao dari tangan leluhur kuno? Kita tunggu aja di hari Jumat depan ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.